Oke, baik, kita mulai saja. Ya, saya atau Bapak mohon maaf terlambat sehingga Meisha tadi sempat nanya. Meisha, bagaimana sekarang bisa Meisha? Ya, Anita. Iya, Pak. Ya, Iya, oke. Bisa ya, bisa ditahu suara Bapak ketangkap nggak? Meisha, ketangkap, Pak. oke. Ketangkap. Suara Meisha kurang jelas tuh Meisha. Halo, Hilman, selamat gabung Hilman. Ganteng si Hilman sekarang. Itunya tuh suaranya nggak jelas Hilman ke Bapak nih. Kemana ini? Atau di Bapaknya ada Pak? kendala ini? Suara Bapak jelas nggak Hilman? Jelas, Pak. Oh jelas ya, oke. Ini sekarang sudah agak mulai jelas. Tadi Maisha kurang begitu jelas. Ya, yang lainnya silahkan bergabung untuk di-on-kan kameranya. Biasa ya, kita siap-siap. Bapak tadi terlambat karena ada sesuatu dan lain hal. Silakan, ini baru Hilman ya yang Rizkiansah, Muhammad Fabda, selamat bergabung. Dari 32 ya, baru 25, 7 orang lagi ya. Sekali lagi Bapak ingatkan, tolong kehadiran di aplikasinya ya, supaya diisi ya. Karena Bapak sudah buka dari tadi ya, kalau untuk kehadiran. Walaupun nanti ada laporan khusus ya, yang nanti berdasarkan laporan dari Malaysia ya, ke Bapak dengan Hilman ya, nanti di akhir. Insya Allah ini pertemuan yang terakhir ya. Minggu atau pekan ke-15 ya, pertemuan yang ke-14 ya, karena yang ke-8 kita adalah UTS dulu. Nggak terasa kita akan selesai 1 semester sebagai mahasiswa Polban. Silakan yang lainnya, ini baru Hilman saja nih yang sudah manteng. Maisha, ada kendala apa Maisha? Bisa di-on-kan ke Maisha? Sebentar, Pak. Silakan ya. Halo Andre, bagaimana Andre? Kedengaran suara Bapak Andre? Oh, error. Waduh, pertemuan terakhir error. Aprilia, gimana Aprilia? Bisa menangkap suara Bapak Aprilia? Bisa, Pak. Bisa ditangkap, Pak. Oke. Bisa di-on-kan? Oh, April? iya. Iya, Pak. Iya, ini sebentar lagi, Pak. Oke, ya silakan. Ya Bapak tunggu ya, silakan ya Bapak tunggu dulu ya, 15 menit, 15 menit. Ya 3 sampai 5 menit ya. Kita itukan dulu ya. Oke, kalau gitu ya, silakan sambil diitukan. Jadi Bapak di-on-kan saja ya. Oke, Salma, ya, selamat gabung Salma ya. Oke, Nanda juga sudah bergabung, ya, selamat gabung. Ya, memang Bapak ya kita tidak bisa saling memaksakan, tetapi juga tolong jangan dimanfaatkan. Maksud Bapak adalah Bapak tidak memaksakan ya kalau memang terkendala ya, di dalam hal jaringan ya atau sinyal dan sebagainya ya Bapak tidak memaksakan, tapi jangan dimanfaatkan. Nah, kenapa Bapak istilahkan jangan dimanfaatkan? Artinya di era teknologi sekarang itu kan ya, dengan jadikan hanya alasan saja gitu ya. Jadi untuk pembenaran supaya tidak gabung, tidak di-on-kan gitu kan ya, apa jaringan terganggu dan sebagainya. Padahal hanya akal-akalan saja. Nah itu ya. Jadi disinilah peranan iptek gitu kan ya. Nah ini yang akan kita bahas hari ini gitu kan ya. Nah, bagaimana kajian kita ya mata kuliah kita Pancasila memandang persoalan-persoalan yang berkaitan dengan iptek ini gitu kan ya. Nah ini yang akan kita diskusikan. Jadi oleh karena itu Bapak sampaikan ya, Bapak memaklumi, Bapak tidak memaksakan kalau memang kondisinya seperti itu. Jangan sampai kita ya tidak ya berupaya karena memang di era sekarang kita ini sudah ketergantungan hidupnya kan ya. Jadi hidup ini sudah ketergantungan kepada teknologi ya dalam suasana pandemi ini ya di dalam pembelajaran kita. Karena ketergantungan pada teknologi khususnya pada informatika ya. Jadi pada sinyal kita ya jaringan kita ini sangat mempengaruhi sehingga apabila itu terganggu ya udah terganggu pekerjaan kita. Ya. Jadi nah ini ya karena ketergantungan ini. Jadi pola di era teknologi memang menjadikan manusia sebagai pihak-pihak yang
tergantung, akhirnya menjadi objek gitu kan ya. Tidak jadi subjek lagi gitu kan. Padahal teknologi adalah produk manusia, dibangun untuk manusia ya. Tapi kadang-kadang ya seperti inilah ini menjadi tantangan ya. Nah, jadi persoalan dan tantangan. Oleh karena itu Bapak ingin ya kita ini mendiskusikan sedikit ya berkaitan bagaimana Pancasila kita memandang itu semuanya. Ya. Oke. Bagaimana yang lainnya selain Hilman ini ada komentar? Bisa gabung nggak? Maksud Bapak bisa gabung. Ini semuanya udah banyak gabung, ada 30 orang ya, tinggal 2 orang lagi. Hanya maksud Bapak nih masih ada kendala untuk di-on-kan kameranya. April, gimana April sekarang? Iya Pak, ini Pak udah. Masih ya, masih oke, nggak apa-apa. Masih ya, sedang nah udah gabung, terima kasih, bagus ya. April, Maisha sudah bisa 3 menitan ya. Ya. Setelah maka Salma, terima kasih Salma ya. Andre, gimana Andre? Masih ada kendala Andre? Oke, terima kasih. Nah, Muhammad, dan ini apa? Kalau nama Muhammad, maaf ya, Bapak tidak bisa langsung karena kalau ini banyak nama Muhammad ini ya. Nah, ini yang bergandeng Muhammad apa? Wabdan Muhammad apa nih? Lupa namanya. Muhammad Fadil, Pak. Oh, Muhammad Fadil itu kan salah ya. Ya, Muhammad Fadil, terima kasih Muhammad Fadil. Ya, sudah bisa on cam ya. Muhammad Babda, mana Muhammad Babda? Muhammad Babda, gimana? Bisa mendengar suara Bapak? Karena Muhammad sudah muncul. Muhammad Rizki. Ada Muhammad Rizki, ada Muhammad Babda ya. Ada Muhammad Fadil ya. Oke. Ya, saya kira Bapak tadi sudah terlambat memulainya ya dengan Maisha tadi ya Japri gitu kan. Bapak sudah ngotak-ngotik juga nih ya, biasa ya. Oke, baik, kita mulai saja ya. Daripada yang ada, nanti biasa ini pertemuan terakhir Hilman dan Maisha ya, administrasi ya, mohon dibantu Bapak ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ya, ada yang suaranya berdengung ya, mohon speakernya mungkin ya, atau ada sedikit feedback ya. Baik, ini insya Allah pertemuan kita terakhir, seperti Bapak tadi sampaikan di awal, ya, ini pekan ke-15 dan di dalam kalender akademis kita, ya, ini pertemuan terakhir, insya Allah tahun depan kita ujian. Jadi ujiannya 1 tahun lagi gitu kan ya, UASnya ya. Jadi kuliah kita ini kan sampai tanggal 24 ya, kalau nggak salah begitu ya Hilman ya, dalam kalender akademisnya ya. Nah, setelah itu kita kosong kuliah, ya mungkin menyelesaikan sesuatu. Kalau tidak salah tanggal 3 sampai 7 Januari kita UAS. Sudah tahu di kalender akademisnya, Mesya? Halo, Mesya? Iya, Pak. Kalender akademisnya apa yang Bapak sampaikan betul? Tanggal 3 sampai tanggal 7 kita ujian? Iya, Pak, betul. Betul ya? Oke, mungkin sudah disampaikan ya oleh Prodi ya. Nah, hari ini insya Allah ada satu tema yang ingin Bapak lontarkan, bukan untuk sebagai lebih detail, tetapi barangkali pesan terakhir dalam pengertian materi. Ya, mendiskusikannya tidak akan terlalu lama ya, tetapi nanti Bapak akan menutup dengan review kira-kira persiapan UASnya kemana, gitu kan, materinya di mana saja. Ini mungkin yang ingin Bapak sampaikan. Sebelum itu Bapak tanya kepada Hilman, waktu UTS, waktu itu ujiannya esai atau pilihan ganda yang Bapak sampaikan? Lupa Bapak. Esai Pak, jadi ada pernyataan, terus Pernyataan ya? kita. Oke. Jadi ada dari samping Bapak pernyataan, kan misalnya menganalisis gitu ya? Oke, mengomentari, oke. Nah, insya Allah untuk yang kedua, waktu itu diketik atau ditulis tangan? Ketik ya kalau nggak salah ya? Ketik Pak. Ketik. Nah, oke, baik. Nah, untuk yang untuk UAS ya, mungkin esai ya, esainya akan sangat terbuka ya. Jadi
tidak bersifat terbuka, ya. Jadi bentuknya adalah pertanyaan-pernyataan Bapak, pertanyaan atau pernyataan Bapak, kemudian ditanggapi, dikritisi oleh Anda, ya. Jadi sekarang untuk kuasnya nanti adalah mengkritisi. Apa materinya bagaimana, insya Allah nanti bagian akhir, ya. Namun ada satu hal yang ingin Bapak lontarkan sebagai bahan renungan kita, yaitu ketika kita belajar seperti pada masa pandemi ini, kita sekarang sangat tergantung kepada apa yang disebut dengan teknologi. Ya. Dan kita tahu teknologi itu pada hakikatnya adalah merupakan aplikasi dan implikasi, ya, atau implikasi dan aplikasi dari ilmu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu atau ilmu itu hakikatnya adalah suatu prinsip-prinsip, ya, di dalam kehidupan yang dilandasi oleh konsep prinsip kebenaran. Bapak ulangi, ya. Di dalam dunia filsafat ilmu, pengetahuan belum tentu ilmu. Tetapi ilmu adalah merupakan pengetahuan. Di mana ilmu itu hakikatnya adalah suatu gabungan prinsip atau konsep, ya, yang berisi tentang hal-hal kebenaran, sehingga kebenaran itu dijadikan rujukan kita dalam kehidupan, petunjuk prinsip di dalam kehidupan kita. Nanti dari ilmu ini akan melahirkan suatu prinsip kehidupan yang disebut dengan ideologi. Kita sudah berbicara di masalah ideologi. Nanti melahirkan ideologi dalam kehidupan kemasyarakatan. Nah, nilai-nilai atau ideologi inilah nanti bagaimana kita memegang ilmu yang mempunyai prinsip kebenaran itu. Nah, dari prinsip-prinsip kebenaran ini yang diyakini konsep-konsep yang berisi kebenaran itu, maka di dalam dunia kehidupan dimanfaatkan untuk kepraktisan, kemudahan, nah ini ya, atau disebut dengan efisiensi, efektivitas, jadi ada istilah tadi Pak, kepraktisan atau kemudahan, juga kemurahan. Maka lahirlah dalam prinsip apa? Efektif, efisien. Maka penerapan ilmu untuk efektif efisiensi kehidupan, lahirlah apa yang disebut dengan teknologi. Jadi teknologi itu hakikatnya adalah tidak bisa dilepaskan dari prinsip penerapan ilmu. Nah, ilmu tadi adalah berisi tentang teori atau prinsip-prinsip yang memuat kebenaran. Nah, apabila hal ini untuk diterapkan untuk kehidupan kita yang lebih efektif, efisien, ya, di dalam menjadi kehidupan, apa itu bisa itu murah, mudah, cepat gitu kan ya, dengan prinsip kebenaran, maka lahirlah teknologi. Nah, persoalannya yang akan kita diskusikan adalah bagaimana kita mengembangkan iptek tadi, termasuk dalamnya seni. Kenapa Bapak kaitkan dengan seni? Karena hidup manusia pada dasarnya kehidupan adalah 3 prinsip. Bapak ingat kali pada pertemuan pertama dulu. Yaitu apa? Benar, baik, indah. Oke. Jadi di satu sisi kita tadi berbicara apa? Iptek, gitu kan ya? Ilmu pengetahuan dan teknologi, 2 rangkaian yang tidak bisa dipisahkan, digunakan untuk efektif efisiensi kehidupan. Nah, tetapi juga prinsip yang dipegang di dalam kehidupan itu tadi perlu apa? Ilmu, yang kita berbicara kebenaran, kemudian tadi ada kebaikan, berbicara etika, dan juga berbicara keindahan. Itu apa? Seni. Nah, coba dari 2 hal yang ingin Bapak sampaikan itu. Bagaimana kok dengan judul kita kaitannya dengan kaitan Pancasila? Sehingga tema kita berbicara Pancasila menjadi landasan atau dasar pengembangan nilai-nilai pengembangan iptek itu. Kenapa? Nah, ini yang ingin Bapak sampaikan. Bagaimana menurut Pancasilanya, buku kita sudah memberikan gambaran, ya. Bapak tidak akan banyak mendetilkan situ, tapi yang ingin Bapak sampaikan adalah landasan praktisnya, ya, ketika kita mengembangkan iptek tadi itu. Tapi 2 konsep tadi yang dikatakan, ya. Pertama, kita berbicara dalam hidup, tidak mungkin dari prinsip pengembangan ilmu. Ilmu itu apa? Berbicara kebenaran. Truth, gitu kan ya. Hidup harus berpegang pada ilmu, truth. Ya. Yang kedua, ya, jangan lupa penerapkan ilmu karena punya prinsip kebenaran untuk kepentingan efektif efisien itu, maka lahirlah teknologi. Jadi tidak mungkin kita mengenai teknologi tanpa ilmu. Karena hakikatnya teknologi adalah aplikasi efisiensi efektivitas hidup berdasarkan ilmu.
Nah, itu ya. Tapi yang ketiga juga kita perlu di dalam kehidupan adalah dan seni. Nah, ilmu, teknologi, dan seni ini bagaimana di dalam mengembangkannya kaitan dengan Pancasila. Ya, atau kenapa kita mengembangkan iptek tadi, ilmu teknologi dan seni itu perlu mempunyai landasan berdasarkan Pancasila. Ini kan pertanyaannya ya. Nah, oleh karena itulah mari kita perhatikan Bapak mengutip dari buku literatur yang Bapak wajibkan itu, ya, dan berikan Pancasila bab terakhir, tapi Bapak itu pendahuluannya saja. Mari kita diskusikan. Sebelum Bapak lontar nanti bagaimana implikasinya ya. Oke, maaf di sini mari kita lihat. Nah, ini. Tadi Bapak mendadak nih. Nah, benar. Ya. Jadi Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan iptek, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Tadi keterkaitan di antara tiga ilmu pengetahuan, teknologi dan seni sudah Bapak sampaikan di awal kan ya. Jadi ilmu, ya, kita berbicara ilmu pengetahuan di sini berbicara menemukan prinsip-prinsip kebenaran. Yang kedua, teknologi adalah berbicara penerapan dari prinsip-prinsip kebenaran untuk kehidupan manusia dengan prinsip efektif, efisien, murah, mudah, cepat. Sedangkan seni kita berbicara mengenai keindahan. Nah, dua poin yang ingin Pak sampaikan. Bahwa dalam pengembangan ilmu, ya, ini pada hakikatnya tidak terlepas dari situasi yang melingkupinya. Artinya, iptek selalu berkembang, nah termasuk sini ya, kurang esai ya, iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Artinya apa? Tidak bisa iptek itu berkembang tanpa dalam suatu ruang budaya. Bahkan bisa dikatakan iptek berkembang justru karena ruang budaya. Nah, kita belajar adalah karena budaya. Kalau kita tidak berbudaya, tidak mungkin kita kuliah, kan gitu ya. Jadi justru karena kita sebagai makhluk budaya, makhluk berbudaya, maka kita mengembangkan iptek. Dengan demikian, pengembangan iptek tidak mungkin terlepas dari lingkup budaya atau ruang budaya. Nah, ketika kita berbicara budaya dalam arti perilaku manusia pada dimensi ruang dan waktunya itu, maka pada gilirannya perkembangan iptek itu bersentuhan dengan nilai budaya dan agama. Ulangi, perlu dilihat oleh kita bahwa ya, dalam perkembangan ilmu tersebut atau iptek lebih luasnya tadi adalah ini pasti selalu bersentuhan dengan nilai budaya. Dan kalau kita berbicara budaya, di dalamnya bagi bangsa kita pasti berbicara agama. Sehingga di satu pihak dibutuhkan semangat objektivitas. Apa itu pengertian objektivitas? Yaitu bahwa ilmu itu ada yang mengatakan seperti bersifat netral. Objektif. Artinya apa? Bahwa ilmu itu harus ajak pada prinsip kebenaran. Kebenaran yang objektif berdasarkan ilmu itu sendiri. Misal, kalau kita berbicara orang komputer, orang informatika, maka prinsip-prinsip yang dikembangkan di dalam itu tidak lepas dari logika matematik, logika aljabar. Ditambah dengan prinsip-prinsip nanti tentang ilmu listrik, implikasi tentang fisika kalau kita bicara listrik dari fisika. Nah, maka tidak bisa ketika kita berbicara, anggap aja sederhananya gitu kan ya, kita berbicara komputer. Walaupun kita berbicara punya budaya, ya, tapi karena prinsip dalam ilmu komputer adalah bahwa komputer itu bisa hidup kalau ada baterai, ada listrik, ada muatan listrik, gitu kan ya. Nah, maka dibutuhkan tidak mungkin bisa hidup itu namanya komputer, namanya laptop tanpa baterai, tanpa aliran listrik. Nah, walaupun doa seberapa ribu kali kasarnya ini ekstrim aja ya maaf ya. Nah, karena objektivitasnya ada ilmu perlu listrik, komputer listrik, maka tidak mungkin bisa nyala. Nah, ini sebagai pengertian objektivitas. Nah, ini yang sebetulnya netral ya, netral dalam arti objektif terhadap prinsip kebenarannya. Tapi di pihak lain, iptek perlu mempertimbangkan nilai budaya dan agama dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Nah, Bapak ingin mengatakan dari konsep ini. Coba mari kita lihat di sini. Jadi, di satu sisi tadi ketika kita akan berbicara, pengembangan iptek itu tidak mungkin terjadi pada ruang hampa. Pasti dalam lingkup budaya. Oleh karena itu, iptek tidak mungkin dilepas dari budaya. Namun, ya, di satu sisi tadi pengembangan ilmu harus dengan prinsip objektivitas.
Objektivitas artinya apa? Ilmu itu diikat, dituntun oleh prinsip-prinsip keilmuan itu sendiri. Ilmu komputer, informatika pasti dituntun dengan objektivitas logika aljabar. Maka Anda akan berarti teori-teori aljabar gitu kan ya. Ya, karena logika di situ dasarnya. Ya, matematik. Tetapi di sisi lain, kalau kita berbicara komputer, rangkaian dan sebagainya, menurut rangkaian, itu tidak mungkin juga kita melepaskan ilmu dari fisika, ya, kelistrikan. Nah, sehingga secara teori tidak mungkin, tadi Bapak kata sederhananya, ya, belajar komputer tanpa memahami, mengenal listrik. Gitu kan ya? Konsep fisika listrik itu kan awalnya. Nah, itu satu. Di sisi lain tadi ketika berbicara pengembangannya, ya, tidak bisa kita juga dari budaya. Kenapa? Sebab kalau kita berbicara pengembangan ilmu, lepas dari nilai-nilai budaya termasuk dalamnya agama, kita agama budaya itu adalah kita berbicara agama termasuk nilai dasar dalam kehidupan berbudaya, gitu kan ya? Maka hakikat pengembangan iptek bisa merusak pada nilai-nilai kemanusiaan. Padahal kalau kita berbicara budaya, hidup ini satu di antara kita berbicara kesejahteraan. Konsep welfare. Nah, oleh karena itulah, bisa terjadi iptek tanpa memperhatikan nilai agama dan budaya, itu menimbulkan apa yang disebut dengan dehumanisasi. Apa itu dehumanisasi? Hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Contoh yang sederhana. Anda belajar komputer, sudah diperkenalkan sudah 1 semester ini. Untuk apa manfaatnya? Apa tujuannya? Pasti pada kesejahteraan efisien. Perhitungan-perhitungan, program-program untuk membantu, apakah memprediksi ya ekonomi, statistik, dan sebagainya dengan menggunakan komputer. Sekarang apa sih dunia ilmu, dunia kehidupan yang tanpa disentuh oleh komputer? Masuk dalam segala aspek kehidupan kan ya. Nah, tetapi kita pun tidak menutup mata betapa maraknya kejahatan kemanusiaan dengan menggunakan teknologi. Khususnya kita berbicara ke dalam teknologi informatika. Bagaimana suatu bank bisa dibobol dengan hacker. Kita tahu hacker itu adalah produk teknologi informatika. Walaupun itu yang disebut dengan dampak pengiring. Tapi dampak pengiring itu pun muncul karena menggeluti dunia teknologi informatika kan. Bagaimana data sebuah perusahaan besar bisa dibobol, termasuk perbankan, termasuk rahasia-rahasia negara. Juga kita bisa menemukan suatu kasus bahwa bagaimana persenjataan suatu negara, gitu kan ya, bisa jebol atau bisa dirusak, bahkan akhirnya merusak kemanusiaan. Bagaimana dampak kimia? Kimia tujuan untuk apa? Kesejahteraan, hakikat filosofisnya. Tapi dampaknya, kimia bisa merusak manusia. Ya kan? Ya, bisa dijadikan untuk kejahatan. Dan lain sebagainya. Atau barangkali sekarang kita mengalami pandemi. Pandemi akibat COVID. Namanya corona itu, apakah semata-mata betul-betul alami? Ataukah dikondisikan atau ada yang mengkondisikan? Walau alam. Ya kan? Tetapi di dunia medis sudah membuktikan kajian medis. Tapi ketika awal munculnya, sampai hari ini belum diketahui kan. Tapi mustahilkah bahwa itu adalah karena ulah-ulah manusia dengan teknologi dalam bioteknologi? Suatu hal yang mustahil, walau alam. Nah, ini barangkali 2 hal yang perlu kita sadari. Di sini perlunya tadi bahwa di satu sisi ilmu memang objektivitas tidak bisa diintervensi. Kalau kata ilmunya harus begitu, ya begitu. Tidak bisa. Tapi di sisi lain, ya, tidak bisa dilepaskan ya, dalam konteks pengaruh nilai-nilai budaya. Sebab apa? Apabila tidak dikaitkan dengan nilai-nilai tersebut, maka bisa hakikat ilmu justru berdampak kepada yang disebut dengan dehumanisasi. Dan inilah persoalan yang sedang kita hadapi sekarang. Kenapa? Karena tadi teknologi prinsip apa? Mudah, cepat, murah. Iya kan? Teknologi adalah untuk membantu kepada kehidupan manusia yang disebut efektif, efisien. Murah, mudah, cepat. Nah,
Sehingga apabila kita hanya berbicara murah, mudah, cepat, maka tidak mustahil nilai-nilai kemanusiaannya tersingkirkan. Akibat apa? Karena kita tidak berpegang pada nilai-nilai budaya dan agamanya. Banyak terjadi dalam dunia ekonomi. Ya. Murah, mudah, cepat. Bolehkah nipu orang? Menurut ilmunya, netralnya, mencari keuntungan. Maka berarti dunia usaha itu adalah yang penting keuntungan. Tapi bagaimana mencari keuntungan? Kalau kita tidak mempunyai nilai-nilai atau landasannya, nilai agama dan budaya, maka nipu pun boleh. Merugikan orang lain pun boleh. Dan itu banyak yang terjadi. Ya kan? Nah, ini sekali lagi landasan yang pertama yang ingin Bapak sampaikan ketika kita berbicara kaitan dengan nilai Pancasila di mana. Itu bagaimana. Tapi prinsip filosofinya itu. Berikutnya ya, kita lihat Bapak yang lainnya lagi. Nah, ini dari pendapat Pak Kunto Wijoyo ya, masih dalam buku yang kita wajibkan baca ya. Tapi ini menarik buat kita. Ini kadang-kadang ya, kadang gini katanya, di dalam kehidupan sehari kita ini kadang-kadang bukan untuk dipisah, tapi dibedakan antara kebenaran dengan kemajuan. Gitu. Ya, menurut Pak Kunto Wijoyo ya. Jadi kita ini kadang-kadang campur adukan antara kebenaran dengan kemajuan. Nah, menurut Pak Kunto Wijoyo ya, bahwa kebenaran itu bersifat non-kumulatif. Artinya tidak bertambah. Jadi kalau kebenaran sudah. Jadi kalau benar ya itu ya antara benar atau salah. Jadi tidak akan bertambah gitu kebenaran itu hakikatnya. Ya, tidak berkembang. Karena kebenaran itu tidak makin berkembang dari waktu ke waktu. Adapun kemajuan itu bersifat kumulatif atau bertambah. Artinya kemajuan itu selalu berkembang dari waktu ke waktu. Nah ini, jadi kalau kebenaran itu tetap ya tidak kumulatif, gitu kan ya. Sedangkan kemajuan adalah kumulatif. Apa contohnya? Nah, di sini dia contohkan Bang Durjo. Agama, filsafat, dan kesenian termasuk dalam kategori kumulatif. Artinya keindahan itu kalau seni ya, kebenaran, hakikat bisa diambil filsafat, keilmuan ataupun agama, itu tetap mutlak, tidak berubah kebenaran itu. Ya. Diam saja, pasti yang benar itu. Nah, sedangkan kalau kita berbicara ilmu, fisika, penerapannya jadi teknologi, kedokteran dan lain sebagainya, termasuk ekonomi, gitu kan ya? Ya termasuk kalau kita berbicara tarian. Itu adalah berkembang, gitu. Nah itu disebutnya bukan kebenaran, tapi adalah kemajuan. Ini istilah Pak Kunto Wijoyo. Nah ini barangkali perlu dicermati, ini pendapat ya Kunto Wijoyo, dicermati oleh kita. Jadi kebenaran itu hakikatnya adalah tetap, sedangkan yang berubah adalah kemajuannya. Gitu. Nah ilmu bagaimana? Nah kebenarannya tetap, kebenaran tidak akan berubah, tapi kemajuannya dalam ilmu itu yang berkembang, yang berubah. Nah ini konsep dasarnya. Nah, oleh karena itulah, nah bagaimana kita ya untuk mensikapi apa yang tadi Bapak sampaikan di awal tentang di satu sisi objektivitas, di sisi lain ya artinya objektif tidak boleh diintervensi oleh hal yang lain tentang kebenaran ilmu itu ya. Kecuali nanti, tapi dalam kemajuannya, nah kemarin ini istilah kaum dalam kemajuannya, maka ada 3 hal yang dapat kita jadikan pertimbangan. Seperti di sini. Relasi antara ipteks termasuk seni ya di sini ya, ipteks kurang S-nya dan nilai budaya ya bukan seni ini nilai budaya di sini serta agama dapat ditandai dengan beberapa kemungkinan sebagai sebutkan beberapa kemungkinan. Jadi kalau ada orang yang berpendapat sebenarnya satu, nah Anda harus memakluminya karena ada beberapa kemungkinan. Nah, tinggal nanti bagaimana ketika kita berbicara kajian judul kita tadi kaitan dengan Pancasila sebagai dasar nilainya. Ya, jadi sebagai dasar pengembangan nilai-nilainya itu. Yang pertama, bahwa ipteks itu, artinya termasuk seni, maaf ya, dikata ipteks, sini, yang gayut dengan nilai budaya dan agama, sehingga pengembangan ipteks harus senantiasa didasarkan atas sikap human religius. Ini yang pertama. Ya, Bapak katakan, ulangi. Jadi, yang pertama, itu gayut. Gayut apa? Bersatu,
terintegrasi. Ya. Jadi antara ipteks dengan agama suatu hal yang tidak bisa dipisahkan, tetapi harus dipadukan, disatukan. Ya. Jadi pengembangan ilmu itu tidak boleh dipertentangkan, bahkan harus sesuai dengan agama. Itu pandangan yang pertama. Kalau Anda dagang, teori dagang, maka pakailah teori berdasarkan agama Anda. So, agama diyakini akan membawa kebenaran yang hakiki. Gitu ya. Mengembangkan teknologi, bolehkah hacker? Tanya agama Anda. Prinsip agama diterapkan pada situ. Gitu kan ya. Pengembangan teknologi sesuai dengan agama itu yang bagaimana? Kalau seni yang sesuai dengan agama itu yang bagaimana? Nah, artinya dipadukan situ kan ya. Itu konsep yang pertama. Itu yang disebut gayu tadi. Ya, apa sih? Terintegrasi lah, gayu sinergi gitu kan ya. Gitu ya. Jadi dalam hal segala hal, termasuk tadi ipteks, itu prinsip yang pertama. Bisa ya, itu yang pertama ya. Itu pandangan ya. Nah sekarang Anda studi yang mana? Nah nanti kita diskusikan di Pancasila bagaimana ya. Oke, baik. Kemudian yang kedua, ipteks yang lepas sama sekali dari norma budaya ya, dan agama tentunya ya, sehingga terjadi sekularisasi yang berakibat pada kemajuan iptek tanpa dikawal dan diwarnai nilai human religius. Hal ini terjadi karena kelompok ilmuwan yang meyakini bahwa ipteks memiliki hukum-hukum sendiri yang lepas dan tidak perlu diintervensi nilai-nilai dari luar. Jadi ini adalah bertentangan dengan prinsip yang pertama, atau sebaliknya, kebalikan gitu kan ya, dengan prinsip yang pertama. Jadi kalau tadi tesanya pertama, makanya sudah anti tesanya. Gitu kan. Jadi kebalikannya. Makanya disebutkan sekularisme, sekularisasi dalam ilmu. Ilmu tambah. Kenapa? Kalau bawa gini lah misalnya. Kalau bisnis ya bisnis, jangan bawa agama lah. Agama suatu hal bicarakan aja nanti di masjid gitu kan ya. Kalau bisnisnya di pasar gitu ya, di mall, itu pakai aja ilmu bisnis, keuntungan. Kalau dagang bawa-bawa agama ya kapan majunya. Nah, inilah contoh sekularisasi penerapan ilmu, pengembangan ilmu ya. Jadi pokoknya kalau teknologi kalau begini ya kembangkan saja perusahaan itu gitu kan ya. Jadi kalau misalnya ini Bapak ilustrasikan lagi sedikit ya, misalnya seperti ini, menurut sekarang pandemi ini ditemukanlah suatu teknologi obat ya, bahwa obat itu ternyata ya, harus menggunakan dengan cara yang bertentangan dengan agama. Misalnya, ya ini misal, maka laksanakan saja. Tidak perlu pertimbangan agama. Karena nanti kalau bawa agama, kapan majunya? Ya, obat yang ditemukannya. Nah, ini yang kedua. Jadi, itu yang disebutkan sekularisasi ilmu. Dengan dalil tadi apa? Objektivitas. Jangan bawa ilmu lah. Jangan bawa agama. Kalau bawa agama, kapan majunya dagang ini, ekonomi kita ini, gitu kan? Nah misalnya gitu kan ya. Nah dan sebagainya kan banyak prinsip gitu. Itu yang kedua. Nah sekarang, mari kita ada lagi yang ketiga di dunia, dan dunia selalu begitu, ada tesa, anti tesa, dan akan kemudian muncul sintesa. Makanya ada prinsip yang ketiga ya. Nah ini prinsip yang ketiganya adalah ipteks, termasuk seninya terlewat ya, yang menempatkan nilai agama dan budaya sebagai mitra dialog ya, di saat diperlukan. Dalam hal ini, ada sebagian ilmuwan yang beranggapan bahwa ipteks memang memiliki hukum tersendiri atau faktor internal, tetapi di pihak lain diperlukan faktor eksternal, yaitu budaya, ideologi, dan agama untuk bertukar pikiran, meskipun tidak arti saling bergantung secara ketat. Atau tadi apa yang disebut yang pertama, istilah buku kita ada gayut ya. Jadi pertanyaan ini untuk diskusi kita, maaf, jadi untuk diskusi kita sekarang, bagaimana Pancasila menurut kita dan implikasinya. Jadi ketika ada di masyarakat memang seperti itu. Kalau mau ngomong ilmu saja, tapi jangan bawa-bawa budaya, agama, gitu kan ya. Nah sehingga ada ya ketika dalam masyarakat kita yang disebut kearifan lokal.
Nah, kearifan lokal itu salah satu konsep ya, bagaimana insersi atau dimasukkannya nilai-nilai budaya. Gitu ya. Termasuk ketika dalam berbicara hukum. Nah, ini kalau tadi ilmu dan teknologi yang mau contohkannya, komputer begitu ketat gitu kan ya, fisika. Ya. Tapi kalau kita bicara dunia kedokteran, makanya kenapa kedokteran di Indonesia kita juga harus berbicara humaniora. Seorang dokter tanpa mempelajari humaniora, tanpa menguasai prinsip humaniora, belum tentu berhasil dalam masyarakat jadi dokternya. Bapak punya pengalaman. Ya. Karena ternyata kalau kita dokter, tujuannya apa? Kesejahteraan manusia kan? Jadi iptek itu hakikatnya untuk kesejahteraan manusia. Dokter untuk kesehatan, teknologi untuk memudahkan kerja, kan gitu ya. Nah, sekarang kalau kita dokter untuk kesehatan, silahkan Anda coba datang pada seorang dokter karena dialog. Kemudian Anda dalam hati tutup hati Anda. Saya tidak percaya pada pekerjaan dokter itu. Misalnya, tutup hati Anda. Kira-kira sembuh nggak? Silahkan coba. Anda dokter terkenal, tapi Anda berobat buang duit aja misalnya. Saya tidak percaya pada dokter ini, cara omongannya. Tutup hati Anda yakin. Kuat-kuat. Kira-kira sembuh nggak? Pengalaman membuktikan apabila seorang dokter ketika dialog dengan kliennya atau pasiennya tidak bersifat terbuka, tidak tersifat dia membuka diri, menggunakan frekuensi untuk dipertahankan, maka sulit atau ada kendala ketika apa yang disarankannya akan diterima oleh kliennya dan kliennya mendapat kesembuhan dengan segera. Kenapa? Ternyata walaupun dunia medis ya itu atau membuktikan dunia medis tidak semata-mata ilmu medis dalam arti kimia, zat kimia dan sebagainya. Jadi kalau obat-obat zat kimia kan medis di kita kan. Tapi kenapa ketika kita berbicara sekarang walaupun ya dalam dunia kedokteran itu sifatnya adalah ya hanya sugesti gitu kan ya. Nah, maka ada kan pengobatan juga perlu dengan bantuan sugesti. Pendekatan-pendekatan psikologis dan sebagainya. Nah, ini membuktikan bahwa dalam iptek itu tidak bisa semata-mata hanya berbicara ilmu objektivitas yang netral. Lebih-lebih bagi bangsa Indonesia. Nah, ini barangkali konsep dasar yang ingin Bapak titipkan ketika kita membicarakan suatu iptek. Pada dasarnya ada pandangan-pandangan yang tadi, ada pertama, ada yang kedua, tapi juga muncul yang ketiga. Nah, bagaimana kita mensikapi itu semuanya? Mari kita menjadi bahan diskusi Anda. Bapak tugaskan untuk melakukan itu saja. Jelas ya? Ini barangkali suatu landasannya saja berbicara landasan iptek itu. Jadi, kesimpulannya bahwa pengembangan iptek ya tidak semata-mata kita ya, bagi budaya manusia bangsa Indonesia adalah lepas dari budaya. Lebih-lebih bagi bangsa Indonesia dilansir dengan agama. Ya. Jadi pengembangan iptek tidak bisa. Hanya ada yang tadi disebutkan gayut gitu kan ya. Itu harus berbicara agama semuanya ya. Prinsipnya agamanya. Tapi juga ada yang ketiga. Tapi yang kedua barangkali yang disebut tadi apa? Sekularisasi itu bertentangan dengan kita. Kenapa? Karena kita dibuatkan pengembangan iptek harus berdasarkan apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, berbicara ketuhanan yang Maha Esa, maka pasti berbicara nilai agama. Nah, tetapi bagaimana? Apakah kita berbicara pengobatan itu teknologi adalah kita teknologi agama? Tentunya bukan. Nah, makanya paling tidak adalah yang ketiga. Bagaimana menselaraskannya. Nah, sebagainya ada pada contoh yang Bapak ingat itu dalam dunia ekonomi. Kalau kita berbicara bisnis, maka persaingan bisnis sekarang itu ada yang ingin menghasilkan pakai masukkanlah nilai di situ, terintegrasi nilainya. Jadi jangan sampai kita berbicara prinsip ya kalau bisnis ya bisnis, mertua pun boleh ditipu, misalnya gitu kan. Nah, calon mertua pun boleh ditipu. Karena apa? Karena tujuan bisnis. Nah, itu netral. Karena tujuan bisnis ada keuntungan. Tetapi bagi kita, ingat bangsa Indonesia, bagaimana etika keagamaan dipakai. Gitu kan ya? Nah, tetapi ada juga, pakailah hukum-hukum agama. Kan, tapi karena persoalan agama yang berbeda, di kita kan maneka ragam kan. Kalau kita bicara agama sistem nasional, bagaimana? Agama kan berbeda. Nah, makanya ada alternatif pendekatan yang ketiga tadi. Bagaimana mengkorelasikan itu semuanya. Sebenarnya ada yang mengatakan, ya udah, bisnis ya bisnis, tetapi pemanfaatannya harus berdasarkan prinsip agama. Misalnya apa? Ya mencari keuntungan itu, ya kita, kalau maaf, ini misalnya bagi orang muslim, gitu kan ya. Nah, bagaimana hasilnya itu adalah dikeluarkan sedekahnya sesuai dengan ketentuan
Setelah misalnya pemanfaatnya kemana untuk dan ada juga pendekatan. Jadi pada yang ketiga ini. Nah, ini barangkali suatu dasarnya ya. Nah, bagaimana sekarang implikasi kita berbicara dan berbangsa Indonesia? Bapak ingin mengajak, mendialogkan, menambah etika kehidupan berbangsa bernegara dalam dunia bisnis bagaimana ya? Ini ada suatu contoh saja. Bapak ulangi, ini ada suatu contoh ya, bahwa kita sudah punya rambu-rambu dan bernegara yang kemarin sudah Bapak sampaikan di awal tentang kenapa kita punya etika yang menurut apa saja, landasannya kita sudah berbicara nilai agama dan sebagainya, tidak di etika ya. Nah. Meisa kelihatan Meisa nggak yang ini? Terlihat, Pak. Terlihat, oke. Baik ya, ini yang Bapak kemarin sudah tugaskan ya, ini faktor-faktor penyebab kita kenapa menurun etikanya. Tapi sekarang Bapak ingin kaitkan pokok-pokok etika berbangsanya dikaitkan dengan masalah pengembangan ilmu sekarang ya. Nah, coba dilihat etika pemerintahan, ya, etika ekonomi bisnis, atau etikanya pokoknya yang berkeadilan. Nah, coba lihat etika keilmuan ya. Nah, jadi bagaimana Pancasila sebagai landasan ilmu kita mengembangkan ilmu kita. Nah, Bapak sebutkan dalam etika TAP MP nomor 6 tadi ya, TAP MP 6 tahun 2001 ini ya. Nah, di sini. Etika keilmuan dimaksud untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Itu yang pertama. Ya, jadi segala pengembangan ilmu kita, termasuk teknologi dan seni, berarti adalah nilai-nilai kemanusiaan yang harus dipegang. Berarti nilai Pancasila kita adalah nilai mengembangkan nilai kemanusiaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi agar warga bangsa mampu menjaga harkat dan martabatnya. Berpihak kepada kebenaran, mencapai kemaslahatan dan kemajuan sesuai dengan nilai agama dan budaya. Tapi MPR sudah mengarahkan pada kita. Jadi pengembangan ilmu itu adalah untuk kemaslahatan nilai-nilai kemanusiaan warga bangsa. Sehingga kemajuannya sesuai dengan nilai-nilai agama dan budaya. Etika ini diwujudkan secara pribadi maupun kolektif dalam karsa, cipta, dan karya yang tercermin dalam berperilaku kreatif, inovatif, inventif, dan komunikatif dalam kegiatan membaca, belajar, meneliti, menulis, berkarya, serta menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Etika keilmuan menegaskan pentingnya budaya kerja keras dengan menghargai dan memanfaatkan waktu disiplin ini ideanya ya, kemudian menempati janji, komitmen, dan sebagainya. Di samping itu, etika ini mendorong tumbuhnya kemampuan menghadapi hambatan, rintangan, dan tantangan dalam kehidupan, mampu mengubah tantangan menjadi peluang, mampu menumbuhkan kreativitas untuk menciptakan kesempatan baru, dan bla-bla-bla. Nah, tapi barangkali yang ingin Bapak kaitkan di sini intinya adalah ini. Ya, coba dilihat di sini pada paragraf pertama. Untuk menjunjung nilai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi agar warga bangsa mampu menghargai harkat dan martabat. Nilai landasannya apa? Agama dan budaya. Kesimpulannya, ya, jadi yang namanya etika pengembangan ilmu Indonesia menurut TAP nomor 6 ya, kaitkan dengan tadi konsep-konsep pengembangan ilmu kita bagi Pancasila yang sudah ketuhanan, berdasarkan kemanusiaan dan seterusnya itu ya, maka ini tadi orientasi pada peningkatan harkat martabat manusia sebagai warga bangsa. Pegangannya apa tadi? Tidak boleh bertentangan dengan nilai agama dan budaya. Artinya apa? Ada ilmu-ilmu yang bersifat universal, tidak boleh merusak nilai kemanusiaan. Tetapi ketika kita berbicara warga lokal, maka pengembangan seni, misalnya satu contohnya gitu kan, memang itu adalah menghargai budaya lokal. Karena bangsa Indonesia begitu aneka ragam dan kategori. Saya kira itu sajalah inti-intinya ketika kita berbicara pengembangan ilmu. Jadi kaitkan landasan tadi prinsip dasar tadi ya dengan etika pengembangan ilmu di Indonesia menurut TAP PR nomor 6 tahun 2001. Konsep dasarnya di situ. Ya. Jadi bagi bangsa Indonesia, pengembangan ilmu itu tidak ada tempat pengembangan ilmu yang berdasarkan prinsip sekularisasi. Ya. Walaupun kenyataannya, nah ini menjadi tantangan kita kan. Kenyataannya itulah persoalan kita. Ya termasuk ya, Anda ketika ingin mengembangkan, contoh sederhananya begini. Anda mengembangkan nanti TA ingin mengembangkan game online.
Ya kan? Ada kan tuh kakak-kakak kelas kita kan yang mengaman game gitu kan ya. Ya. Kalau itulah game-nya, kenapa tidak dimasukkan nilai-nilai misalnya game untuk merasakan cara belajar prinsip-prinsip keagamaan tertentu dalam bidang apa saja keagamaan. Misalkan ya, misalnya ya, bukan Bapak harus begitu, tidak ya. Tapi paling tidak kita bagaimana supaya upaya Anda, upaya kita ya, mereka itu tidak memberikan celah justru malah mengembangkan hal yang di luar nilai-nilai agama. Dan banyak terjadi kan ya kalau kita mengembangkan iptek kita ini. Nah, ini suatu tantangan saja tentunya ya. Tantangan ya. Tapi Bapak titip kembali lagi dari misi pembelajaran kewarganegaraan Pancasila kita ini, ketika pengembangan iptek adalah nilai Pancasila, konsep dasar adalah nilai-nilai agama dan budaya adalah diinkludkan, digayutkan, itu ada salah satu ada satu pendekatan, tetapi sekurang-kurangnya pada yang ketiga, bagaimana dikorelasikan, gitu kan ya. Ya, jadi jangan sampai kita terjebak pada prinsip yang disebut pendekatan tadi yang kedua, sekularisasi, itu tidak ada tempat, tidak sesuai dengan. Walaupun pengikutnya tidak sedikit, kalau tidak disebutkan banyak. Oke, saya kira itu sajalah untuk hari ini ya, untuk materi. Nah, kemudian yang terakhir, tadi Pak janji untuk ujian. Insya Allah, ya, untuk UAS materinya itu hanya 2 pokok, yaitu apa? Dasar negara dan ideologi, itu yang sudah kata 2 pokok ya. Kemudian ditambah lagi tadi adalah yang terakhir, 2 terakhir adalah etika dan pengembangan ilmu. Itu hanya bukan hanya pengembangan ilmu dan etika, tapi adalah landasan nilai moralnya. Ya, karena Pancasila kita berkaitan dengan, pertama adalah kaitan dengan pendidikan politiknya. Nah, tapi Bapak ingin mengatakan, ingin menyampaikan juga ada pendidikan nilainya, ya, nilai pendidikan nilainya, pendidikan kaitan-kaitan dengan moralitasnya, nilai Pancasila, ya, berkaitan dengan moralitas juga jangan dilepaskan oleh kita. Oleh karena itulah, ya, yang etika dan landasan pengembangan ilmu Bapak satukan ya di dalam kaji TAP MPR nomor 6 tahun 2001 itu. Bagaimana, sudah menemukan, Maisha? Dulu Bapak kan tidak mengasih, tetapi sudah dicari. Sudah ketemu belum? Maisha, TAP MPR nomor 6 2001-nya. Belum, Pak. Hah? Belum, Pak. Belum, cari tinggal tanya aja. Nanti akan keluar tuh dari kumpulan MPR ya, kumpulan TAP MPR itu akan muncul dari Sekretariat Negara nanti. Ketika diklik TAP MPR nomor 6 tahun 2001 tentang etika berbahasa, akan keluar salah satu di antara linknya itu dari Sekretariat Negara. Ya, atau MPR. Oke, saya kira itu ya. Kalau tidak ya nanti Bapak share aja lah kalau begitu ya, tapi yang dicarikan. Oke. Saya kira itu saja. Ini bentuk ujiannya tidak akan berbeda, hanya kalau kamu diketik, nanti Bapak sekarang ditulis tangan. Ya, jadi untuk yang kedua, ya, untuk UASnya nanti Bapak berikan sarannya adalah tulis tangan. Ya. Tulis tangan, siapkan saja dari sekarang, jangan sampai kayak pernah Bapak pengalaman ya. Pak, saya lagi keluar, lagi di ini, tidak bisa keluar, tidak bisa beli buku, tidak bisa beli kertas. Nah, sediakan jadi sekarang kertasnya ya. Mau folio bergaris, mau folio atau mau ukuran A4, ini silakan. Yang penting kertas gitu kan. Dan ballpoint-nya ada gitu kan. Jadi nggak yang alasan ya. Siapkan dari sekarang ya. Tulis tangan. Ya. Bagaimana nantinya? Nah, nanti di-PDF-kan ya. Jadi dipoto atau di-scan ya. Di-PDF-kan ya. Dan mohon hati-hati karena ini orang komputer PDF, nah kemudian nanti di-emailkan juga. Ya. Jadi nantinya di-email juga ya. Alamat emailnya, tapi kemarin masuk semuanya kok ada ya. Enggak. Tapi masih ada yang ingin Bapak ingatkan, yaitu ketika nama filenya, jangan kreativitas ya, jangan berjalan kreativitasnya ya, tapi gunakan petunjuk yang sesuaikan aja dengan petunjuk yang ada ya. Karena Bapak nanti ketika memasukkan ke jendela atau ke kamar yang sudah Bapak siapkan itu, kalau tidak sesuai dengan itu agak kendala lama, harus Bapak baca dulu. Nah, tapi kalau sudah sama ya, nama filenya ya, nama subjeknya, nah nanti kan ada kelas-kelas yang lain juga gitu masuk. Jadi maka identitas itu harus jelas, kelas ya, dan UAS nanti mata kuliah. Oke, saya kira itu saja untuk hari ini ya. Terima kasih, penutup ya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi dalam kesempatan yang lain maupun dalam kegiatan yang lainnya. Selamat belajar, semoga berhasil. Ya. Jaga kesehatan. Tunggu saja nanti bentuk ujiannya bagaimana ya. Tapi metodenya seperti UTS kemarin. Ya. Artinya Bapak soal dikirimkan via apa?
WA grup ya. Ya grup, nah kemudian Anda jawab ya email. Karena itu fasilitas yang efektif buat Bapak. Walaupun ada yang bentuk yang lain teknologinya sudah. Ini tapi Bapak sementara menggunakan itu sajalah. Yang paling sederhana. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih. Lagi-lagi ingatkan Meisya dan Hilman, kebetulan posisinya di sini bergandengan. Itu nanti di absensi ya, dan biasa saya dikirimkan fotonya. Tapi ingatkan itu diisi itu teman-temannya ya, mengisi absennya jangan sampai ini, karena Bapak tidak akan mengotak-atik itu ya, itu urusan Anda, nanti Ibu Lia itu yang melihatnya dari data di situ. Karena suka dicek masih ada juga ya, walaupun Bapak laporkan semuanya ada berdasarkan berita dari Meisya dan Hilman. Yang kalau Bapak kan berdasarkan itu kan itu kepentingannya Bapak, karena Bapak harus buat agenda laporan ya. BAP, berita acara perkuliahan Bapak laporkan data dari Meisya. Tapi untuk Ibu Lia ya, admin itu kan laporannya dari aplikasi itu kan, yang dilihatnya gitu ya. Oke, saya kira itu saja. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan berhasil semuanya dan kita bertemu dalam, insya Allah kalau masih dipercaya nanti ketemu di semester kedua. Insya Allah. Ya, sekian saja. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama. Insya Allah nanti tap MPR-nya kalau begitu Bapak kirim di grup ya. Ya.